Assalamualaikum anak-anak ibu semuanya. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, semoga anak-anak ibu semuanya sehat ya dan tetap menjaga kesehatannya di rumah. Nah, pada hari ini kita masih di tema 1, indahnya kebersamaan. Coba buka bukunya semuanya ya nak. Nah, dalam minggu ini kita masih belajar subtema 1, keberagaman budaya bangsaku. Khususnya pada hari ini kita akan mempelajari ilmu pengetahuan sosial IPS. Nah, di sini anak-anak ibu bisa memperhatikan di halaman 1 bahwasannya anak-anak ibu setelah mempelajari subtema 1 ini khususnya di IPS, anak-anak ibu bisa mengidentifikasi keragaman sosial, ekonomi, budaya, etnis, dan agama di provinsi setempat sebagai identitas bangsa Indonesia serta hubungannya dengan karakteristik ruang. Nah, coba lihat anak-anak ibu ya di halaman 3. Mengidentifikasi keberagaman di sekitar. Kita sudah mengetahui bahwasannya Indonesia itu adalah salah satu negara yang kaya, ya. Indonesia memiliki kekayaan budaya, suku, dan agama yang berbeda-beda. Indonesia itu terdiri dari berapa provinsi? Ayo coba dibaca. Ya, 34 provinsi. Terdapat lebih dari 1.340 suku bangsa. Nah, ya, begitu banyak suku bangsa yang ada di Indonesia, mulai dari Sabang sampai Merauke. Setiap suku bangsa itu mempunyai kebudayaan yang berbeda-beda, ya. Sama seperti yang Ibu jelaskan kemarin. Nah, suku Minang berbeda dengan suku Jawa. Suku Jawa berbeda dengan suku Melayu, ya. Kebudayaan tersebut berupa kesenian daerah, tari daerah, alat musik, pakaian adat, rumah adat, bahkan setiap daerah itu juga memiliki makanan khas sendiri. Nah, ini sudah Ibu jelaskan juga kemarin ya. Salah satu budaya yang dimiliki Indonesia yaitu alat musik. Nah, semalam baru Ibu berbicara tentang alat musik. Ya, alat musiknya ada yang dipetik, dipukul, digesek, ditiup, ya. Dan cara memainkannya juga berbeda-beda. Itu juga termasuk keberagaman budaya khususnya di alat musik. Setiap daerah itu memiliki alat musik yang berbeda ya, cara penggunaannya pun berbeda. Nah, misalnya gambus dari Riau yang dimainkan dengan cara dipetik menggunakan jari. Sasando dari Nusa Tenggara Timur itu memainkannya juga dipetik dengan jari-jari di senarnya. Kolintang dari Sulawesi Utara itu memainkannya dengan cara dipukul dengan pemukul yang khusus, serta kecapi dari Sulawesi Barat itu dimainkan dengan cara dipetik di bagian senarnya. Keberagaman budaya Indonesia itu wajib kita syukuri karena itu adalah pemberian Tuhan. Kita harus bersyukur karena Indonesia mempunyai berbagai macam keberagaman yang ada. Nah, wujud syukur kita itu kayak mana? Supaya kita itu memang bersyukur melihat keberagaman yang ada di Indonesia dengan melakukan saling menghargai antar suku ya. Tidak boleh berbeda-bedakan agama, tidak boleh membeda-bedakan suku, tidak boleh membeda-bedakan budaya ya. Dengan begitu Indonesia terdiri dari berbagai macam suku, tetapi dia dalam satu wadah negara Republik Indonesia. Itulah yang disebut dengan NKRI, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Walaupun berbeda-beda, tetapi kita tetap wadahnya tetap satu, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, setiap kebudayaan yang kita miliki itu merupakan kekayaan yang tidak ada nilainya atau tidak ternilai harganya. Mau dikasih 100 tidak bisa. Nilainya itu luar biasa, yang merupakan itu
identitas bangsa Indonesia sehingga kita itu dikenal oleh bangsa lain ya. Nah, coba perhatikan di halaman 20. Menyajikan keberagaman yang terdapat di sekitar. Sebagai warga Indonesia, kita harus mampu memahami serta menghargai perbedaan dan keberagaman. Keberagaman tersebut berupa ada apa tadi? Sosial ya, ekonomi, budaya, etnis dan agama. Indonesia terdiri dari berbagai suku dan budaya. Suku di Indonesia sekitar berapa tadi nak? Ya, 1340 suku. Tetapi ada 7 suku yang terbesar di Indonesia. Suku apa aja? Suku Jawa, suku Sunda, suku Melayu, suku Bugis, suku Madura, dan suku Minang, suku Batak. Itu dah 7 suku terbesar di Indonesia. Ya nak ya. Ini ada yang di halaman 20, itu anak-anak ibu bisa membacanya. Kebudayaan suku bangsa Jawa, ya dari seni bangunannya ya. Nih, dari seni bangunan, seni tarinya. Oke. Terus ada dari seni musik dan seni pertunjukan. Boleh dibaca di rumah ya nak. Kita lanjutkan. Ini ada ibu memberikan catatan yang tadi kita berbicara tentang suku. Suku itu apa bu? Ini dia. Suku itu merupakan sekelompok manusia yang memiliki latar belakang budaya yang sama. Ya, misalkan suku Melayu, latar belakang suku Melayu ya sama, tapi berbeda dengan latar belakang suku Jawa. Tapi kalau dia bilang suku Jawa bu, berarti dia latar belakang sesama suku Jawa sama, tetapi berbeda dengan suku Batak. Begitu juga sebaliknya ya. Berarti kalau yang dibilang suku apa? Suku itu adalah sekelompok manusia yang memiliki latar belakang budaya yang sama. Indonesia itu memiliki suku bangsa yang beragam. Suku bangsa yang tersebar di seluruh provinsi memiliki ciri khas masing-masing. Ya, tidak ada yang sama, berbeda-beda. Berikut contoh keragaman suku bangsa di Indonesia dan ciri khasnya. Contoh nih, suku dalam kota, suku Jawa yaitu memiliki upacara adat yang khas yang disebut sekaten. Yang suku Betawi memiliki pertunjukan khas yang ondel-ondel, berarti itu dari suku Betawi. Suku Asmat itu biasanya menghias tubuh mereka dengan warna merah, hitam, dan putih. Anak-anak ibu bisa juga mencari bacaan yang lain tentang berbagai macam suku. Nih, lanjutan dari keragaman Indonesia yaitu tentang sosial budaya. Ada apa aja? Yaitu di suku bangsa. Suku bangsa itu apa bu? Sekelompok golongan yang hidup bersama di suatu tempat dan memiliki ciri-ciri budaya yang sama. Contohnya apa? Suku Nias di mana? Sumatera Utara. Suku Bugis di Sulawesi. Suku Asmat di Papua. Setiap suku itu dia memiliki ciri-ciri budaya yang sama. Yang kedua, adanya keragaman bahasa. Nah, bahasa di setiap daerah itu juga berbeda-beda. Bahasa itu apa, Bu? Bahasa adalah alat komunikasi yang digunakan oleh manusia, ya. Seperti Indonesia kalau alat komunikasi yang umum adalah bahasa Indonesia. Tetapi di setiap daerah juga mempunyai bahasa daerah, ya. Bahasa Batak, bahasa Sunda, bahasa Betawi, bahasa Melayu, bahasa Jawa, itu juga berbeda-beda. Ketiga, keragaman rumah adat. Nah, mungkin anak-anak ibu pernah melihat rumah adat yang provinsi ini dengan provinsi yang satu lagi berbeda. Contohnya apa di sini? Coba. Rumah adat itu
dari Jongglo itu Jawa Barat, Rumah Gadang itu dari Sumatera Barat, ya. Tongkonan itu dari Sulawesi Selatan nih. Nah, anak ibu bisa baca ya, nak ya. Nah, keempat ada keragaman tari. Tarian di setiap daerah juga berbeda-beda. Contohnya tarian daerah, tari kecak di Bali, tari zapin itu Kalimantan Barat, tari maingket dari Sulawesi Utara, zapin tembung nih anak ya. Yang kelima, adanya pakaian. Setiap daerah juga berbeda-beda ya. Ini pakaian bundokan duang dari Sumatera Barat, pakaian beskap dari Jawa Tengah ya. Yang keenam, ada senjata. Senjata tradisional yaitu perlengkapan pakaian adat tersebut ya. Setiap daerah mempunyai senjata tradisional. Yang ketujuh, adanya keragaman alat musik tradisional ya nak. Setiap provinsi itu memiliki alat musik tradisional. Cara memainkannya juga berbeda-beda ya. Ada yang ditiup, digesek, dipukul. Nah, sampai di sini anak-anak ibu bisa dilanjutkan membaca LKS di rumah ya. Nah, apa yang ibu tampilkan ini juga boleh dipahami lagi di dalam video ini. Nah, pada hari ini hanya itu yang dapat ibu sampaikan tentang materi IPS, yaitu keberagaman apa tadi? Keberagaman sosial, ekonomi, dan budaya. Nah, biasanya satu pertanyaan yang akan ibu sampaikan. Nah, apa itu suku? Nah, suku adalah boleh dijawab di kolom komentar seperti biasa ya nak ya. Suku adalah apa pengertian suku? Hanya sekian yang dapat ibu sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.